Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Prezastika Lianasari, mahasiswa PPG Pracepatan Gelombang 1 tahun 2022 yang ber-LPTK di Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan desain invensi dan rencana tindak lanjut seminar pendidikan profesi guru. Topik outline-nya berisi tentang best practice, desain invensi, rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai best practice saya. Pengalaman paling bermakna selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan 2022 ini adalah mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini, saya belajar tentang peran dan tanggung jawab seorang pendidik, di mana sebagai seorang pendidik, tugas pendidik itu bukan hanya tentang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, akan tetapi seorang pendidik juga harus mampu menuntun dan mendidik peserta didiknya dengan karakter dan budi pekerti yang baik. Sebagai pendidik harus mampu menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran tersebut adalah pendidikan yang berpihak pada anak, serta menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa paksaan dan tekanan. Dalam hal ini, tugas pendidik untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan peserta didik. Seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Tugas pendidik di sini adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang beraneka ragam tersebut. Peserta didik diberi kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dan menentukan tujuan dan cara belajarnya. Selanjutnya, evaluasi setelah saya mempelajari mata kuliah tersebut. Sebagai guru, saya perlu melakukan tes diagnostik sebelum merancang pembelajaran. Guru perlu memperhatikan karakteristik peserta didik dan menyesuaikan materi dalam merancang pembelajaran. Guru juga dapat menggunakan teknologi yang telah berkembang sesuai kodrat zaman peserta didik. Selanjutnya, rencana tindak lanjut saya. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah yang pertama, sebelum melaksanakan pembelajaran, saya sebagai guru akan mengobservasi karakteristik peserta didik yang akan saya ajar. Selanjutnya, menganalisis karakter materi dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran menggunakan teknologi, menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dan melakukan analisis terhadap perangkat pembelajaran yang telah dirancang. Selanjutnya, menerapkan rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya hendaknya melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya laksanakan, serta merancang rencana tindak lanjut sebagai perbaikan pembelajaran berikutnya. Berikut merupakan desain inovasi saya. Desain inovasi yang saya buat adalah merancang modul ajar yang telah saya sesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Pada modul ajar ini, saya menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, di mana model tersebut merupakan suatu model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran kooperatif dan individual. Model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini menuntut peserta didik yang aktif dan memahami pelajaran membagi ilmunya dengan peserta didik yang kurang memahami pelajaran dengan baik. Nah, jadi hal tersebut saling membantu, di mana peserta didik dapat mengembangkan ilmunya dalam menjelaskan terhadap teman yang kurang paham, dan yang kurang paham dapat belajar dari penjelasan temannya. Selanjutnya, saya juga membuat LKS berbasis GeoGebra Classroom. Pada platform ini, saya sebagai guru matematika memberikan tugas interaktif dan menarik bagi peserta didik. Melihat kemajuan peserta didik dalam mengerjakan tugasnya, mengajukan pertanyaan ke semua peserta didik, dan melihat semua jawaban secara cepat, serta memfasilitasi diskusi yang kaya dan interaktif pada semua peserta didik, baik kelompok maupun individu. Di platform ini juga peserta didik dapat dengan kreasinya bisa memilih cara mereka mengerjakan LKPD tersebut, baik itu menulis secara langsung di buku tulis kemudian mengupload fotonya, ataupun mereka dapat mengisi langsung pada titik-titik yang sudah disediakan. Nah, pada slide ini
guru dapat melihat perkembangan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.